Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal kedua. Kita membaca lagi ayat ketiga sampai dengan ayat keempat sekali lagi. Hari ini kita akan menyelesaikan bagian ini sebelum kita masuk ke dalam kristologi melalui inkarnasi yang sangat signifikan bagi kita. Kita membaca bersama-sama langsung ayat ketiga dan keempat dari pasal kedua. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kabar kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita membaca keempat semua. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Mari kita berdoa. Berkatilah jam selanjutnya ya Tuhan. Celikan mata rohani kami masing-masing, bukalah telinga hati kami masing-masing, dan berilah kebenaran-Mu sebagai makanan rohani kami pada hari ini untuk menghidupkan akan pelayanan kami dan menghidupkan iman kami selama kami berada di dunia. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini supaya dia boleh menjadi saluran berkat, menjadi sesuatu saluran firman Tuhan untuk setiap jiwa yang Tuhan perkenan datang di dalam kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan mengulangi beberapa prinsip tentang apakah yang kita percaya khususnya di dalam gerakan Reform Injil Indonesia tentang mujizat-mujizat. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak bertanggung jawab berkata orang yang berada di Reform itu tidak percaya Roh Kudus. Stephen Tong tidak ada Roh Kudus dan mereka tidak percaya mujizat, dan mereka mengatakan mereka mengharapkan mujizat terjadi setiap hari karena mereka percaya Tuhan adalah Tuhan yang melakukan mujizat tidak perubahan dari zaman ke zaman. Dengan kutipan Yesus Kristus sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Saudara-saudara, apakah benar kita tidak percaya mujizat? Apakah benar kita tidak percaya ada tanda-tanda ajaib? Apakah kita benar tidak lagi percayakan kuasa Tuhan melakukan sesuatu menurut kehendak Dia sendiri? Justru bukan demikian. Justru kita percaya, tetapi kita harus menyadarkan kepada dunia ini apa yang menjadi prinsip kepercayaan kita tentang kuasa dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Mujizat dan tanda-tanda itu merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menyatakan keberadaan, kebesaran, kuasa dan anugerah Tuhan yang berkenan di dalam hatinya Dia. Saudara-saudara, ini merupakan tanda. Yang disebut tanda berarti sesuatu yang diberikan kepada kita menjadi satu bukti bekas Tuhan pernah berada dan bekerja di sana. Saudara-saudara, jadi terjemahan tanda ini penting sekali dan ini benar sekali karena Allah memakai tanda untuk menyatakan Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berada. Dia adalah Allah yang bekerja. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan Allah yang mempunyai kerelaan menurut anugerah Dia sendiri. Saudara-saudara, Allah yang berkuasa dan Allah yang memberikan anugerah ini semua harus diintegrasikan menjadi satu, sehingga kita mengerti anugerah yang dikaitkan dengan sesuatu kedaulatan Tuhan Allah. Karena Dia berkata, aku akan menganugerahi siapa yang ku anugerahi. Aku akan mengasihani siapa yang ku kasihani. Di sini the grace of God and the sovereignty of God must be integrated. Saudara-saudara, jikalau kita tidak mengerti integrasi antara kedaulatan dan anugerah Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mempermainkan Tuhan Allah. Saudara-saudara, apakah artinya ini? Begitu banyak orang mengatakan jikalau Allah itu adil, jikalau Allah itu maha kuasa, silakan Allah memberi anugerah kepada saya. Silakan Allah melakukan mujizat yang sama di dalam hidup saya seperti apa yang pernah dilakukan di dalam zaman kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara-saudara, mungkinkah, haruskah, bolehkah
atau layakkah kita minta dan tuntut kepada Tuhan seperti ini? Jawaban adalah tidak. Saudara-saudara, tidak ada seorang yang harus atau boleh memaksa kehendak Allah untuk melakukan sesuatu bagi ambisi dia sendiri. Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, Allah adalah Allah yang berdaulat dan banyak hal dan banyak doa yang dia tidak terima. Saudara-saudara, barang siapa yang berdoa dengan ambisi egois, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Demikian kitab suci. Barang siapa yang mentitipberatkan dosa dan tidak mau meninggalkan segala perbuatan kejahatan, lalu dia berdoa kepada Tuhan, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Alkitab mengatakan seperti ini. Dan Alkitab mengatakan Allah tidak mendengar doa mereka yang telinganya disumbat dan tidak mau dengar seruan orang miskin. Doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata semacam demikian juga. Allah tidak mendengar doa mereka yang minta sesuatu hanya untuk berfoya-foya, untuk menghamburkan dan tanpa menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, doa-doa yang saya sebut itu semua doa-doa yang tercatat dalam kitab suci yang Tuhan tidak dengar. Itu sebab jangan kira kalau saya datang kepada Tuhan dia harus memberi sesuatu. Kalau saya berdoa dia harus mengabulkan. Kalau saya beriman dia harus melakukan sesuatu. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Maka doktrin Allah harus dimengerti dengan integrasi. Allah yang ada adalah Allah yang berdaulat. Allah yang ada adalah Allah yang mempunyai kehendak sendiri, sehingga tidak seorang mendikte dia, tidak seorang memaksa dia, tidak seorang mempermainkan dia. Anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang demikian cuma-cuma, tetapi bukan anugerah yang murah. The grace of God is free, but the grace is not cheap. Saudara-saudara, anugerah yang cuma-cuma, engkau tidak bayar harga apa-apa boleh menerimanya, itu bukan anugerah yang murah. Saudara-saudara, pada waktu saya berada di Hong Kong, saya mempunyai uang lebih dan saya melihat ada jas yang dijual dengan tidak terlalu mahal. Lalu saya mengingat pendeta-pendeta di sini. Akhirnya saya beli lebih dari 20 jas. Beli koper, lalu angkat setengah mati pulang. Sesudah itu saya mau kasih kepada semua pendeta free atau tidak? Saya bilang tidak. Silakan bayar 150.000 untuk satu jas. Cukup murah, saudara-saudara. Lalu uang itu semua untuk institut. Baru saya dorong koper, satu orang bawa. Saya mengingat pendeta-pendeta yang di sini tidak mempunyai kesempatan lebih banyak dari saya keluar. Dan saya ketemu masih ada jas yang bagus dan tidak terlalu mahal. Saya ingat mereka. Mengapa saya menetapkan mereka mesti bayar? Supaya mereka tidak take it for granted, saudara-saudara. Supaya mereka mempunyai sesuatu perasaan ada tanggung jawab. Saya harus bayar sedikit. Nah, saudara-saudara, dengan keadaan demikian ini menjalankan satu prinsip. Anugerah Tuhan itu cuma-cuma tapi tidak murah, saudara-saudara. Jikalau engkau mendapatkan sesuatu yang tidak usah bayar, yang murah, biasanya dipakai sembarangan. Tapi jikalau engkau memakai sesuatu dengan engkau bayar sedikit uang, berarti engkau ikut terjun. Itu sebab pendeta-pendeta di GRII kalau sakit di rumah sakit kita bayar separuh. Sisanya itu akan dibayar oleh mereka dan akan dilihat juga orang-orang Kristen mendapatkan pelayanan mereka akan memberikan dengan cinta kasih kepada mereka. Ini cara untuk bekerja di dalam gereja ini. Saudara, kita tidak mau semua menganggap segala free. Segala free itu akan merusak iman kita dan merusak kerohanian kita masing-masing. Kecuali penyakit yang keras dan pengobatan terlalu mahal di luar penjangkauan, di situ kita akan membayar full untuk seluruh yang dibutuhkan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian pun saya mau tanya kepada dia, adakah orang menolong membantu engkau? Jika ada, semua lapor sehingga kita mengetahui. Dengan demikian semua dijalankan dengan baik. Saudara-saudara, anugerah Tuhan anugerah yang cuma-cuma. Kita menerima Yesus Kristus tidak bayar, kita masuk surga tidak bayar. Tetapi tidak berarti anugerah itu tidak ada harganya. Anugerah itu tidak ada nilainya. Itu adalah nilai yang
tertinggi. Itu ada anugerah yang terbesar. Apa sebab? Karena Paulus berkata, di dalam tubuhmu muliakanlah Tuhan. Karena engkau sudah dibeli dengan harga yang mahal. Apakah harga itu? Darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu sebab kita mau mengerti kedaulatan Tuhan dengan anugerah Tuhan. Allah memberikan anugerah, iya. Allah memberikan anugerah untuk dipermainkan, tidak. Allah memberi anugerah saudara cuma-cuma, iya. Allah memberikan anugerah supaya manusia menghamburkan, tidak. Allah memberi anugerah supaya manusia tidak perlu bertanggung jawab, tidak. Allah memberikan anugerah. Nah, anugerah yang diberikan kepada kita, di belakangnya ada nilai-nilai yang besar yang Tuhan bayar bagi kita. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Anugerah tidak boleh dikaitkan dengan akan keadilan Tuhan Allah. Kalau Tuhan memberikan dia 5.000 talenta, kenapa Tuhan cuma memberikan saya 1.000 talenta? Bukankah engkau maha adil? Kalau engkau adil, sama dong. Beri yang sama kepada dia. Dia 5.000, saya juga 5.000. Dia jadi konglomerat, saya juga jadi konglomerat. Kalau dia mempunyai bakat banyak, saya juga. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengajar itu. Tuhan tidak pernah mengajar bahwa anugerah Tuhan dikaitkan dengan keadilan. Nah, ini salah satu prinsip yang penting sekali. Sehingga kalau engkau mengerti, engkau tidak lagi bersungut-sungut. Engkau tidak lagi hidup dalam ketidaksejahteraan. Karena sesuai ambisi seperti ombak besar di lautan yang terus bikin engkau susah. Saudara-saudara, jangan banding dengan orang-orang lain. Jika engkau membanding, bandinglah kepada yang lebih rendah, yang lebih miskin, yang lebih susah, yang lebih picik, yang lebih sulit. Di situ engkau baru bisa syukur kepada Tuhan. Mengapa kita membandingkan orang-orang yang lebih tinggi, yang lebih kaya, lebih lancar dari kita? Sesudah banding itu, akhirnya kita mencela Tuhan. Engkau kalau adil, kenapa dia banyak, saya sedikit yang dikasih? Saudara-saudara, itulah sumber kesusahan dan habis-habis dalam hidupmu. Kedua, kita selalu tuntut Tuhan, jika engkau maha kuasa, tidak ada kesulitan bagimu. Kenapa engkau tidak menyembuhkan penyakitku? Kenapa engkau tidak menyelesaikan segala persoalanku? Kenapa engkau tidak buka jalan bagi aku? Saudara-saudara, apakah Allah berada untuk dicela-cela seperti ini? Apakah Allah yang sudah demikian mencintai kita masih harus menerima sungut-sungutan seperti ini? Ini satu kerohanian yang tidak bertanggung jawab. Kedua-duanya kesalahan itu adalah berdasarkan mengkaitkan kuasa Allah yang maha daulat dengan saya seharusnya mendapat egoisme. Kedua, Allah adalah Allah yang adil, maka anugerahnya harus sama rata diberikan kepada setiap orang. Siapa yang mengajar engkau menuntut Tuhan Allah dengan prinsip yang tidak beres ini? Saudara-saudara, Allah tidak pernah mengatakan kalau saya memberikan engkau 1, harus semua 1. Kalau engkau 1.000, harus semua 1.000. Tidak. Yesus mengajar berapa kali? Ada yang dapat 5.000 talenta, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Berarti apa? Secara kuantitas tidak ada anugerah yang adil. Saudara-saudara, ini prinsip Alkitab. Tetapi ini tidak berarti kalau demikian, bukankah Allah itu tidak adil? Tidak. Jikalau Allah tidak adil, harus diukur daripada cara menghakimi orang mendapat talenta yang banyak dan sedikit. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, filsafat di dunia tidak pernah menyelesaikan hal ini. Saudara-saudara, Plato hanya mengerti satu prinsip, semua bekerja menurut talenta yang ada pada dia. Itu namanya keadilan. Jadi dia tidak berani menyinggung. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang pintar, ada orang bodoh. Dia hanya mengatakan, memang kita dilahirkan secara tidak rata. Ada orang berbakat lebih banyak, ada orang berbakat lebih sedikit. Tetapi setiap orang bekerja sesuai bakat yang diberikan kepada dia. Itulah keadilan. Ini Plato. Filsafat Plato membicarakan tentang sesuatu kesempatan dan sesuatu tugas, sesuatu tanggung jawab sebagai satu keadilan. Tapi dia tidak pernah membicarakan dengan jelas tentang penghakiman, tentang bagaimana Tuhan akan menuntut orang yang menerima akan bakat yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, maka konsep filsafat keadilan yang paling tuntas tetap ada di kitab suci dari kalimat Yesus Kristus sendiri. Dia mengatakan, engkau mata merah, tahukah ini uangku? Kalau aku memberikan kepada siapa, itu hakku. Mengapa engkau iri hati?
Ini kalimat Yesus Kristus. Karena yang dipanggil dari pagi sampai malam, janjinya adalah ongkos yang sudah ditetapkan. Tetapi pada waktu senja, Tuhan masih memanggil orang masuk ke dalam ladangnya untuk bekerja. Tetapi waktu malam, setelah kerja semua selesai, diberikan ongkos yang sama. Lalu mereka ada yang marah. Kenapa saya kerja dari pagi sampai malam dapat gajinya sama? Dia baru 2 jam dapat gajinya sama. Tuhan tidak mau menjawab. Tuhan hanya berkata, siapa engkau? Apakah engkau menjadi matanya merah karena saya memberikan uangku kepada siapa? Dengan kedaulatan. Jadi di sini Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah yang bergabung dengan anugerah, bukan keadilan Allah yang diintegrasikan dengan anugerah. Nah saudara-saudara, kalau demikian Allah adil bagaimana dijelaskan? Jawaban adalah the Christian concept of justice is the justice in the quantity of gifts. But the Christian concept of justice is the justice of responsibility. Saudara-saudara, itu sebab kalau engkau mendapat 5.000 dinar, engkau harus serahkan kembali 5.000 dinar. Yang dapat 1.000 cukup menyerahkan kembali 1.000. Yang dapat 2.000 cukup menyerahkan 2.000. Yang 2.000 tidak dituntut Tuhan menyerahkan kembali 5.000. Yang 1.000 tidak dituntut Tuhan untuk menyerahkan kembali 2.000. Yang 2.000 juga tidak dituntut oleh Tuhan untuk menyerahkan kembali 5.000. Saudara-saudara, karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jadi yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Semua 1, 2, 3. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Itu artinya keadilan. The justice in responsibility. What is given to you, you should return to God. Apa yang diberikan oleh Tuhan, engkau kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan bakat kepada engkau harus memuliakan Dia. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau harus memakai kekuatan untuk melayani Dia. Tuhan memberikan kesehatan kepadamu, kesehatanmu harus menjadi alat di dalam tangan Roh Kudus. Saudara-saudara, engkau beriri hati. Kenapa ini sekolah sampai PhD, itu sekolah ke luar negeri? Saudara-saudara, orang yang mendapatkan PhD yang asli, yang bukan curian, yang bukan belian, saudara tahu tidak berapa banyak hari dia sampai malam jam 2 belum tidur belajar. Saudara-saudara, engkau cuma iri mereka bisa ke luar negeri. Engkau cuma iri mereka bisa bergelar yang tinggi. Mereka yang sukses, mereka yang bekerja berat. Apa menjadi kesulitan, apa yang menjadi perjuangan, apa menjadi banting tulang mereka selama berpuluh-puluh tahun. Engkau tidak tahu, engkau tahunya iri. Ini adalah sikap yang tidak beres. Tuhan, jikalau engkau adil, mengapa Dia ada, saya tidak ada? Tidak boleh ngomong. Engkau tidak berhak mengatakan itu, karena Allah adalah alim berdaulat. Saudara-saudara, kedua, kalau engkau maha kuasa, lakukan dong. Sembuhkan saya, engkau ke maha kuasa. Tidak kesulitan bagimu, tidak. Engkau tidak berhak mengatakan itu. Karena Tuhan berkata, aku akan mengasihani siapa? Aku akan mengasihani mereka yang ku akan kasihani. Aku akan menganugerahi mereka yang ku akan anugerahi. Berarti kedaulatan Allah dikaitkan dengan anugerah, bukan keadilan. Saudara-saudara, dan kerelaan Allah dikaitkan dengan memberi anugerah, bukan akan ambisi kita yang harus dipuaskan. Jikalau Tuhan mengisi kebutuhan kita menurut ambisi kita, saya minta ini, coba kasih, semua yang kita doa diberi, maka Tuhan itu bukan Tuhan, engkau yang jadi Tuhannya Tuhan. Saudara-saudara, justru Tuhan itu berdaulat. Dia mengetahui boleh kasih, tidak boleh kasih. Seorang ayah yang ada prinsip tak mungkin memberikan semua permintaan daripada semua anaknya. Betul tidak? Apakah permintaan anakmu semua diberikan? Tidak. Karena Allah mempunyai daulat. Demikian ayah yang berbijaksana, dia mengetahui kapan boleh, kapan tidak. Nah, dalam hal ini kita mengerti prinsip ini, lalu kita masuk ke dalam bagaimana Allah memberikan mujizat. Saudara-saudara, saya sudah berkata bahwa agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memiliki mujizat yang sejati. Semua, 1, 2, 3. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memiliki mujizat yang, ini tidak boleh dikurangi satu kalimat atau satu istilah, tidak boleh dikurangi satu kata. Karena begitu banyak yang lain mempunyai mujizat-mujizat, tetapi bukan yang sejati.
Saudara-saudara, karena agama Kristen adalah agama yang diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri menyatakan tanda-tanda kuasa, keberadaan dan kedaulatan sebagai sumber anugerah Tuhan di dalam mujizat-mujizat yang diberikan. Itu sebab disebut miracles, signs. Signs berarti tanda-tanda. Saudara-saudara, Tuhan memberikan tanda. Nah, kita telah mengatakan beberapa prinsip yang penting. Pertama, pada saat yang perlu, maka Tuhan melakukan mujizat, bukan setiap saat. Saudara-saudara, kedua, yang disebut saat yang tertentu itu adalah pada saat Injil permulaan dikabarkan kepada satu daerah. Pada waktu satu tempat permulaan menjangkau orang-orang belum Kristen yang mempunyai kebudayaan, mempunyai ideologi, yang mempunyai tradisi yang kuat luar biasa. Mereka sulit menerobos kekuatan orang pertama, berani meninggalkan agama yang lama, berani melepaskan diri dari tradisi yang sudah begitu mengikat, berani melawan akan seluruh kebudayaan daripada bangsanya. Itu sangat minim, sangat tidak cukup. Itu sebab Tuhan menyatakan mujizat untuk membuktikan bahwa Tuhan memberi tanda di situ supaya orang takluk kepada Dia. Saudara-saudara, itu bukan karena mujizat bisa mengakibatkan iman. Tidak ada. Tak ada orang yang iman sejatinya berdiri di atas mujizat. Iman berdiri di atas firman, tetapi sesuatu auxiliary, sesuatu hal yang menolong kita untuk lebih percaya kepada firman, maka mujizat diberikan menjadi satu dampingan saja, bukannya utama. Barang siapa, gereja mana, pendeta siapa saja menjadikan mujizat pelayanan utama, orang itu tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis seumur hidup membangunkan orang Israel, beratus-ratus ribu dibaptiskan oleh dia di Sungai Yardan. Saya kira setelah di Gunung Karmel daripada Elias, tidak pernah ada kebangunan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis belum pernah melakukan satu kali mujizat pun. Saudara-saudara, oh, yang tidak ada mujizat tidak Roh Kudus, yang tidak bisa karunia tidak ada Roh Kudus, yang tidak melakukan ada kesembuhan tidak Roh Kudus. Itu kepercayaan kesimpulan demikian dangkal, demikian menyeleweng adalah sangat menyimpang dari kitab suci. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis belum pernah berkarunia lidah. Yohanes Pembaptis belum pernah melakukan satu kali mujizat. Yohanes Pembaptis belum pernah menyembuhkan satu kali orang sakit. Yohanes Pembaptis belum pernah mengusir satu setan keluar dari satu orang. Alkitab mengatakan dia tidak pernah melakukan satu kali mujizat, tetapi apa yang dia bicarakan tentang Kristus itu menjadikan banyak orang beriman kepada Dia. Saudara-saudara, iman kepercayaan tidak seharusnya didirikan di atas mujizat. Itu sebab kalau Allah mau memberikan mujizat, ada waktunya, ada prinsipnya. Khususnya pada waktu permulaan Injil sampai kepada satu kebudayaan, satu bangsa, satu suku yang tradisinya dan segala adatnya begitu kolot sehingga manusia yang mau percaya tidak kuat. Allah menyatakan mujizat sehingga orang sekitar yang mengetahui yang dia percaya itu sungguh-sungguh. Mulai mereka digoncangkan, mulai mereka melihat apa mereka perlu menindakkan diri daripada adat yang lama dan menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, pada waktu Nommensen berada di Batak, saudara-saudara, pernah orang-orang melihat di sekitarnya mereka mau membunuh dia, tetapi melihat sekitarnya dipenuhi dengan malaikat-malaikat yang begitu banyak sehingga mereka mengetahui yang dia percaya itu benar adanya. Demikian seorang yang bernama Jason yang berada di Kalimantan Barat, saudara-saudara, dia pernah diberikan racun supaya dia mati dengan porsi 3 kali orang boleh mati setelah pesta pura-pura menyambut dia sebagai pendeta dari luar. Sesudah itu di dalam makanannya dikasih racun 3 kali, lebih banyak dari biasa. Malam itu seorang merangkak kepada rumahnya dan melihat dia tidur enak, dibangunkan. Engkau masih hidup? Dia bangun. Kenapa? Engkau masih hidup? Ya, saya masih hidup tuh. Mengapa masih bisa hidup? Mengapa tidak hidup? Dia tak tahu. Pendeta tahu tidak, kemarin malam engkau sudah makan racun 3 kali lebih banyak orang biasa. Iya, benar. Engkau lagi cerita mimpi? Tidak, sungguh-sungguh. Orang itu menjadi orang percaya pertama, saudara-saudara. Dan pendeta ini menjadi dosen saya waktu di saat.
Dia cerita hal terjadi sungguh-sungguh. Mujizat-mujizat itu terjadi. Mujizat sungguh-sungguh dilakukan oleh Tuhan. Tetapi pada saat-saat yang perlu, Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilarang oleh manusia. Saudara-saudara, bukan saja demikian, mujizat bisa membuat orang mungkin untuk meninggalkan kebudayaan, meninggalkan sesuatu beban daripada nenek moyang yang begitu berat, sehingga mereka percaya, dan di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara, dengan demikian kesembuhan, mengusiran setan, dan kuasa luar biasa dari Tuhan selalu terjadi. Saudara-saudara, kalau sekarang saya berkhotbah di lain tempat yang mau menerima Tuhan Yesus, angkat tangan. Kadang-kadang 80%, kadang-kadang 40%. Tapi kalau saya berkhotbah di Granada yang sudah habis selesai, saya bilang yang menerima Tuhan Yesus angkat tangan. Mungkin tidak sampai 5%. Karena apa? Engkau sudah menerima Tuhan, dan engkau tidak lagi merasa itu sesuatu kebutuhan yang sangat penting bagi engkau. Karena engkau lebih mau mengerti firman Tuhan lebih banyak. Sehingga kalau kita bikin seminar yang temanya khusus, engkau datang lagi, engkau mau firman. Dan memang benar engkau diselamatkan satu kali, tapi engkau dididik bukan satu kali, beribu-ribu kali sampai mati. Once evangelized, the rest of your whole life you should be continuously educated until your death. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat pada perbulan penginjilan memang ada mujizat. Tetapi sekarang saya mau tanya, apa ada salah jikalau kita mendoakan orang sakit? Tidak salah. Baru kita melakukan mendoakan orang sakit di sini. Apakah kita salah di dalam kebaktian memakai waktu untuk melakukan mujizat? Kalau perlu kita lakukan. Tetapi saudara, saya mau tanya, itu prinsip daripada mujizat itu apa? Bukan mujizat mendahului penginjilan, tapi penginjilan mendahului mujizat. Semua 1, 2, 3. Bukan mujizat mendahului penginjilan, tetapi penginjilan mendahului mujizat. Bukan mujizat diutamakan lebih daripada penginjilan, tapi penginjilan diutamakan lebih daripada mujizat. Ini prinsip yang sama. Nah saudara-saudara, dari manakah kita melihat? Dari contoh Alkitab. Tidak ada sesuatu propaganda, ayo datang, yang sakit akan disembuhkan dengan cara menarik massa semacam demikian, baru engkau melakukan mujizat untuk penginjilan. Saudara-saudara, mujizat mengikuti penginjilan untuk menjadi tanda daripada Tuhan. Jika Tuhan rasa perlu, dia akan kerjakan. Nah sekarang kita membaca lagi ayat yang keempat dengan teliti. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di sini menyaksikan apa? Allah meneguhkan apa? Kesaksian mereka. Jadi saksi dulu baru diteguhkan, atau teguh dulu baru bersaksi? Jawab. Sekali lagi, meneguhkan kesaksian itu berarti saksi dulu baru diteguhkan, atau meneguhkan dengan mujizat baru bersaksi? Bersaksi dulu bukan? Lalu Allah meneguhkan, berarti penginjilan berjalan dulu. Kalau perlu Tuhan menyatakan mujizat. Bukan berarti saya mau memakai mujizat, sudah orang percaya, lalu baru mengabarkan Injil. Saudara-saudara, seorang bernama Augustinus pada 1560 tahun yang lalu menulis satu kalimat, God, what they gain in their curiosity will they lost in their pride. Barang siapa yang mau lihat mujizat, kuriositas, ingin tahu, lalu minta-minta mujizat, setelah mereka melihat, akhirnya mereka menjadi congkak dan kehilangan sama sekali maknanya. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang menggebu-gebu melihat mujizat, akhirnya berapa puluh tahun lagi engkau lihat, mereka sudah menjadi bosan, mereka tidak lagi curious, mereka menjadi main-main, dan mereka kembali kepada hidup yang lama. Tapi mereka yang tuntut akan kedaulatan Tuhan, muka Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan, dengan gentar menjalankan kehendak Tuhan, mereka tidak diberikan mujizat pun, seumur hidup takut kepada Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, Allah meneguhkan mereka. Meneguhkan siapa? Meneguhkan mereka yang sudah bersaksi, meneguhkan mereka yang sudah mengabarkan Injil. Setelah Injil dikabarkan,
Tuhan tidak membiarkan mereka tersendiri. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan pergi ke tempat yang sulit sekali. Dia mungkin dibunuh, diancam, difitnah, diumpat, diadili atau diadukan. Seperti Paulus berada di Filipi. Baru kemarin malam dia mimpi orang di Masedonia mengatakan, silakan datang seberang ke sini karena kami memerlukan engkau. Dia baru ke situ, dalam 2 hari dia sudah dimasukkan ke penjara. Saudara-saudara, penginjilan permulaan sulit sekali. Seorang bernama Milen, dia datang ke Tiongkok setelah berumur tua sampai dokter bilang you sudah mau meninggal dunia. Sebelum dia menghembuskan napas terakhir, belum berhasil mendapat seorang menerima Yesus Kristus. Saudara-saudara, Milen yang berada di Makau, sebelum dia mati dia berteriak, batu, batu, kapan engkau membuka pintu bagi Tuhanku? Oh stone, stone, when will you open yourself to my Lord? Apa artinya? Orang Cina seperti batu kakunya, negara Tionghoa seperti batu kakunya. Sampai dia mati tidak ada satu menerima Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kapankah batu ini terbuka? Batu, batu, kapan engkau buka pintu bagi Tuhanku? Lalu dia tutup mata. Dia bisa menginjil di Makau tapi tidak bisa masuk ke dalam Tiongkok. Saudara-saudara, dan tidak ada orang yang diselamatkan selama dia mengabarkan Injil. Sesudah itu Tuhan kirim lagi seorang bernama Morrison. Morrison datang ke Makau dan dia mulai masuk ke dalam, menginjili, keluar ke Makau lagi. Dia mengabarkan Injil berapa lama tahu? 7 tahun, saudara-saudara. 7 tahun baru satu orang Tionghoa menerima Tuhan Yesus. Namanya Liang Fa. Dan Liang Fa tergerak sekali. Setelah dia tergerak sekali, Yesus mati bagi orang. Ini tidak ada di agama-agama yang lain. Dia sangat bersyukur. Lalu dia berkata, Tuhan, aku menyerahkan diri mau menjadi hamba-Mu. Caranya bagaimana? Dia cetak. Itu kira-kira 200 tahun yang lalu. Cetakan itu adalah pakai satu persatu manual. Buku yang berjudul yaitu Cara Menyelamatkan Dunia, Lalu dia sudah cetak buku-buku kecil, dia bagi di tengah-tengah jalan. Terimalah Yesus, terimalah Yesus. Saudara-saudara, itu permulaan Protestan berada di Tiongkok kira-kira 200 lebih sedikit tahun yang lalu. Dari Makau masuk ke Kanton. Dan susahnya luar biasa. Akhirnya mulai ada orang karena sakit disembuhkan, orang percaya dari bawahan dulu. Tidak sampai 50-60 tahun terjadi peperangan Inggris dan Tiongkok mengenai candu. Orang Inggris, pedagang-pedagang tidak tahu apa kesusahan orang misioneri yang mengabar Injil Tiongkok. Pokoknya bisa cari uang sebanyak, candu dimasukkan ke Tiongkok, bikin hancur kesehatan orang Tionghoa. Pemuda-pemudi semua makan candu seperti narkoba sekarang. Yang berdagang cuma tahu untung profit, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada bangsa, apa yang terjadi pada generasi yang muda. Saudara-saudara, dan banyak sekali yang ditipu. Waktu itu Tiongkok berada di dalam keadaan bahaya, ambang pintu, seluruh bangsa akan hancur karena semua orang minum candu. Dan pada waktu itu mereka yang betul-betul mencintai bangsa dan negara, mereka membenci orang Kristen. Mereka mengatakan orang Kristen pura-pura. Orang Kristen kirim penginjilan untuk kita terima Tuhan bisa diselamatkan, tapi juga kirim opium. Dan sesudah itu perang opium, kirim meriam. Ini pura-pura. Maka agama Kristen dibenci. Puncak kebencian terhadap kekristenan pada tahun 1920 lebih, yaitu di mana komunisme dibentuk menjadi satu partai untuk melawan semua agama. Saudara-saudara kalian, dan pada waktu tahun 1910-an di Eropa tidak ada lagi orang percaya dirasuk setan. Tidak ada orang percaya mujizat ditulis dalam Alkitab. Tidak ada orang percaya ada keberadaan setan. Saudara-saudara, mereka dipengaruhi oleh Sigmund Freud, dipengaruhi oleh Vienna School of Psychology, dan mereka mulai memikirkan bahwa di dalam kitab suci catatan-catatan mengenai rasuk setan itu semua adalah salah tafsir daripada tidak mengerti orang yang bergejala gila jiwa. Saudara-saudara, dalam buku daripada Rauschenbusch yang berjudul
The Theology of Social Gospel, saya membaca, dia mengatakan di dalam kitab suci baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua sudah salah mengerti dan menganggap orang gila itu dirasuk setan karena dianggap tidak normal dibanding dengan orang biasa. Maka mereka menyuruh Yesus usir setan, padahal tidak ada orang dirasuk setan. Saudara-saudara, tapi pada saat yang sama, waktu Rauschenbusch menulis buku The Theology of Social Gospel, saat yang sama ada seorang missionary asli Perancis yang berada di Santung, namanya Niviu. Seorang bernama Niviu, seorang Perancis, mencatat hariannya lebih dari 120 kali dia mengusir setan keluar daripada orang. Gejala-gejalanya yang dia lihatkan persis dengan apa yang dicantumkan di dalam kitab suci. Jadi pada waktu itu barat lagi gila-gilaan sains, tidak percaya akan metafisika, tidak percaya supranatural, tidak percaya mujizat, tidak percaya Allah, lagi mati-matian menuntut dan mengejar akan evolusi dan modern science. Di situ setan sembunyi dan berkata, tidak ada setan. Seluruh Eropa tidak ada percaya setan, saudara-saudara, karena modern science sudah menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi di timur, karena belum ada modern science, di situ setan bergerak luar biasa dan Tuhan bekerja. Saudara-saudara, mengapakah di Santung terjadi pengusiran setan yang begitu banyak? Karena sangat diperlukan. Sebelum tahun 1949 di Tiongkok terjadi pembangunan luar biasa. Wang Mingtao, George Watchman Nee, lalu orang-orang seperti Witness Lee, seperti Andrew G, seperti Timothy Chow, dan seperti itu Cecil Living Newman Stone. Orang-orang besar luar biasa dibangkitkan Tuhan, pergi ke kota-kota di sini sana mengabarkan Injil, memberitakan firman dan membangun khususnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang dengan tangisan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ribuan bahkan puluhan ribu dari Shanghai, dari Nanjing, dari Fuzhou, dari Wuhan, daripada Sichuan, dari Chongqing, dari Beijing, pemuda-pemudi menjadi orang Kristen. Tertulis seorang lawan Kristen, seorang anti-Kristen movement leader mengatakan ada gejala tidak normal di Tiongkok. Mengapa kegiatan agama begitu digemari oleh orang Kristen, oleh orang mahasiswa? Mereka tergila-gila dengan air mata menyerahkan diri untuk Yesus yang sudah mati. Kalimat-kalimat yang saya baca, saudara-saudara, dan banyak makalah melawan kekristenan. Tapi Tuhan bekerja. Tahun kira-kira 28 sampai tahun 49. Di dalam 21 tahun ini banyak mahasiswa. Waktu itu mahasiswa di Tiongkok sedikit sekali. Dan mahasiswa bisa mendapatkan uang yang banyak karena mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi sekali. Tapi waktu itu banyak mahasiswa mendadak menyerahkan diri, tidak mau gaji yang besar. Maunya menjadi hamba Tuhan. Dikirim ke mana? Dikirim ke Qinghai, dikirim ke Kansu, dikirim ke Xinjiang, dikirim ke perbatasan Xizang. Mereka pergi, dan seorang yang paling waktu itu masih muda sekali menulis satu syair yang mengatakan dipersembahkan kepada penginjil-penginjil yang belum dikenal. Di dalamnya ada berkali-kali muncul istilah syair seperti ini. Siapakah yang memaksa aku? Siapakah yang mendikte aku sehingga aku harus jalan perjalanan salib yang sulit ini? Dia mengatakan adalah diriku sendiri yang melepaskan semua ini. Adalah diriku sendiri yang menginjak kaki pada jalan ini. Ada kemauanku sendiri karena cinta kasih Tuhan. Aku menyerahkan diri di atas mezbar untuk dibakar menjadi korban. Saudara itu sampai hari ini tidak menjadi pendeta, tapi dia dipenjarakan oleh komunis beberapa puluh tahun. Sekarang dia tinggal di dekat Chicago. Sudah umur 80 lebih. Pada bulan Desember yang lalu saya ketemu dengan dia, dan setiap kalimat keluar dari mulut dia mengandung kuasa Roh Kudus luar biasa. Dan saudara-saudara, pada saat itu Tuhan mempersiapkan sekelompok orang yang intelek pergi ke pedalaman, dan Tuhan mempersiapkan missionary ke kota-kota. Tuhan mempersiapkan pendeta-pendeta yang memberikan tantangan untuk orang mengabarkan Injil, dan Tuhan melakukan mujizat yang banyak di Tiongkok. Karena apa? Karena harus dipersiapkan, harus diinjili.
Karena komunis datang, tidak lama lagi, tidak gampang lagi mengabarkan Injil. Maka saudara-saudara, tahun 25 sampai tahun 29, Watchman Nee, Wang Mingtao, Andrew G, Leland Wong, Ting Ni Mei, Ting Li Jie, semua orang paling besar, spiritual giants, dibangkitkan oleh Tuhan. Dan mereka tidak tahu capek, tidak tahu sakit. Andrew G berkhotbah berkali-kali dalam mimbar sampai separuh batuk. Waktu keluar itu bukan ludah, tapi darah dari paru-parunya. Saudara-saudara, akhirnya dia mendirikan saat di Malang. Saya waktu bicara sama dia, waktu mendengarkan riwayat dia, banyak kali saya cururkan air mata. Dan waktu itu saya sangat lemah tubuhnya. Saya tanya rahasianya, engkau begitu lemah, begitu banyak penyakit, kau bisa akhirnya melayani berpuluh-puluh tahun. Dia mengatakan, waktu itu saya belajar satu hal, kalau bisa baring jangan duduk, kalau bisa duduk jangan berdiri, kalau bisa berdiri jangan jalan, kalau bisa jalan tidak usah lari. Dengan demikian kita boleh melayani Tuhan dengan baik. Pada waktu dia naik kereta api dari Shanghai sampai ke Hong Kong, 4 hari 4 malam kereta api pelan, itu tahun kira-kira 30-an. Nah saudara-saudara, dan waktu dia sampai di Hong Kong, orang bilang, Dr. G, mengapa pakai kereta api yang tingkat yang keempat? Mengapa kelas 4? Dia cuma menjawab, karena tidak ada kelas 5, maka saya kelas 4. Saya pakai kelas 4. Di Tiongkok ada 2 pendeta berbeda sekali. Satu Leland Wong, satu Andrew G. Leland Wong kalau naik kapal terbang pasti yang first class. Kalau Andrew G pasti yang kelas 4. Lalu orang tanya Andrew G, kenapa you pakai kelas yang paling tinggi? Padahal banyak orang Kristen miskin. Dia bilang, saya kalau pakai kelas yang utama di kapal terbang, saya bisa ketemu orang utama di masyarakat. Lalu saya menginjili mereka, pengaruh lebih cepat. Maka saya tidak akan memvonis siapa benar siapa salah. Besok toh Tuhan akan menghakimi semua. Saudara-saudara sekalian. Dan di situ banyak mujizat yang terjadi. Karena apa? Karena Tiongkok dipersiapkan. Pada tahun 49 langsung kita melihat hancurlah. Semua gereja tutup. Semua penginjil diusir pulang. Tetapi Tiongkok bukan saja tidak lemah, menjadi satu negara yang paling pesat kemajuan kekristenannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan terakhir, Tuhan mengirim Roh Kudus untuk meneguhkan. Yesus berkata sendiri. Kedua, kita melihat bahwa Injil dikabarkan kepada orang yang dengar lagi, yang sudah mendengar memberitakan lagi. Lalu Tuhan meneguhkan dengan mujizat. Tuhan mengkuatkan lagi dengan kiriman Roh Kudus yang dibagi rata kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Kita sampai di sini saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersama-sama menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Tuhan.